Serena C26 Basic Tune Up. Saat ini pesertanya Mas Wageng dari Rappener Jerman. Ya, Mas Wageng. Iya, paling jos ini. Paling jos? Oke. Benarkah ini pekerjaannya tune up? Ya. Ya. Apa aja Mas Wageng kalau tune up? Tune up itu bersihin busi, ruang bakar, terus throttle body. Throttle bodinya mana? Udah di bawah. Oh iya, terus apa lagi? Sama filter udara. Filter udara. Sama ruang intake. Oh, saluran intake. Ya, saluran intake. Oke. Iya. Tambahannya selain dari mesinnya sendiri? Paling dari pengecekan aki. Pengecekan aki, yang dicek apa aja? Air aki, tegangan aki. Betul ya? Iya. Terus apa lagi? Oli mesin ini diganti nggak? Oli mesin ganti. Oh, pakai apa oli mesinnya, Mas Wageng? Mobil super. Wah, karena ini adalah mesin mobil, olinya mobil. Mana olinya, Mas Wageng? Ini. Nah, 5W30 5W30 APSP. Nah, untuk mobil dengan tipe direct injection kayak gini, coba tadi mana botolnya? Ya. Nggak melulu soal api servis, tapi perhatiin nih, Ilsak GF6A Ilsak. Nah, ini oli yang dengan spesifikasi yang mampu meredam LSPI. LSPI adalah low speed pre-ignition, ciri khasnya dari mesin tipe direct injection. Nah, direct injection itu apa, Mas Wageng? Injeksinya dia tidak berada di intake. Iya. Tapi dia langsung di sini. Nah, dia langsung masuk ke ruang bakar ya. Ini dia. Ya seperti kayak Mazda Skyactiv atau Mercy zaman sekarang itu. Gasoline direct injection. Ciri-cirinya injeksinya ada di bawah. Jadi dia langsung nusuk ke dalam ruang bakar, diberikan tekanannya oleh high pressure pump di sini. Jadi pumpnya ada dua, pump high pressure sama pump intake yang di dalam tangki gitu, Mas Wageng. Sip. Coba saya mau lihat businya ya, Mas Wageng ya. Ini businya masih bawaan ya. Nah, ini kodenya nih. DILK, D-nya double I iridium, LKAR ini biasa ya, dimensi busi. 7 adalah heat range, kode panas dari busi ini. D11H, D saya nggak tahu. H11 adalah gap piston ini, gap ini. Elektrodenya ini adalah 1,1 mili. Gitu. Nah, nih gap ini antara elektroda atas, elektroda bawah 1,1 mili. Gitu. Jadi kalau mau cari substitusinya, busi nggak harus NGK ya. Yang penting kalau mesin ini harus double iridium direct injection. Apa sih keuntungannya? Ya, pertama, iridium adalah material yang sangat awet. Umur pakainya tinggi, titik apinya fokus, gitu. Dan sebenarnya lebih ke emissionnya aja sih, emission controlnya lebih baik. Karena mobil ini sudah kompatibel dengan Euro 6 ya. Kalau mobil Euro 6 itu banyak banget perintilannya yang harus harus diperhatiin. Material komponen pendukung mesin itu juga harus yang oke. Ini double iridium, Bos. Senggol dong. Nih, double iridium. Ya. Nah, air aki kurang. Ini akinya belinya di 2021. Nah, ini termasuk awet karena udah 2025 dan aki basah memang selalu lebih awet, ditambah ada cover ini pelindung panas karena ruang mesinnya sempit dan panasnya akan ngumpul di sini. Dengan cover ini bikin umur aki lebih panjang karena tidak terpapar panas mesin secara langsung. Ini ECU, ini modul transmisi TCM. Nanti berarti kayak air washer, air radiator juga diperiksa ya, Mang ya? Iya, siap. Minyak rem kondisinya, terus suara reservoir radiatornya kurang. Oke. Nah, ini throttle bodinya. Throttle bodinya ini selalu harus bersih karena ini pintu masuk
utama dari mesin. Jadi throttle body ini karena elektrik ya. Yalah, mobil sekarang mana ada yang masih mekanis. Penggeraknya dinamonya di sini. Dinamo di sini. Tapi selain penggerak di sini ada sensor namanya TP. Jadi dia menggerakkan koin. Nah, koin ini dibaca sama sensor. Bukannya udah sesuai maunya ECU belum? Gitu. Filternya tipe basah. Ya, memang seperti itu sekarang ciri khasnya tipe basah. Ini sih masih kita ngeceknya di bawah sinar matahari. Kalau sinar matahari masih tembus berarti masih bisa pakai. Ya. Kalau udah nggak tembus ya ganti. Ini sih masih tembus sih. Oh ya. Masih tembus. Masih layak pakai. Material chemical untuk pembersihnya. Intake manifold. Di intake manifold seperti biasa ada tumble motor yang untuk ngatur torsi. Nah, ini tumble. Ini tumble-nya belum model kayak T32. Kalau T32 dia modelnya linear. Jadi linear itu bisa ngebukanya secara gradual. Kalau ini kayak Lipina cuman on off, buka penuh atau nutup penuh begitu. Karena nggak ada sensor ya. Kalau T3D sih ada sensornya untuk membaca berapa derajat bukan tumble itu. Begitu. Nah, ini bukan idle up AC, mohon maaf. Ini bukan idle up AC, ini evap purging kanister solenoid. Mana lagi? Udah. Dan roda juga di momen, angin bannya dicek. Pintunya dilumasi ya, Mang Sragen, pintu-pintunya. Oke. Begitu. Terima kasih. Nah, sebenarnya di dealer 530. Iya. Ini oli yang sama dengan yang di dealer sekarang ya. Dealer sekarang juga pakainya Nissan Genuine Oil maksudnya. Nih. Itu dia tuh, Exxon Mobil. Jadi Anda kalau beli oli genuine Nissan, coba dibalik belakangnya. Sama kayak gini Exxon. Botolnya sama. Warnanya doang beda sama labeling ininya beda. Gitu. Mobil super Ilsak GF6 gitu. Oke. Nah, air aki ternyata harus ditambah. Nambahin air aki adalah botol air aki yang palanya warna biru. Silakan. Ini juga harus tetap waspada ya, walaupun aki basah dan penggunaannya udah lebih dari 2 tahun. Apapun mobilnya kecuali kijang LGE, kijang kapsul, Panther lama itu nggak pakai aki aja gue bisa sih. Ya kan, kijang doyok. Itu aki penting karena sekalinya aki bermasalah karena ini sensitif dengan elektronik. Ya takutnya performanya secara keseluruhan jadi nggak optimal. Nah, cara ngisi air aki, gampang, itu tinggal lihat di YouTube channel lain aja. Yang penting air aki nggak boleh kurang, nggak boleh kelebihan. Kalau kelebihan nanti ketika panas dia meluber. Ketika meluber, di bawah itu ada gearbox dengan segala sensornya. Padahal air aki adalah bahan yang sangat korosif, bisa merusak soket dan sensor. Jadi kalau kurang dia nanti kemampuan untuk membuang listrik kurang. Kalau dia air akinya kurang, kalau kebanyakan berbahaya untuk komponen di sekitarnya. Itu Mas Ageng ya? Iya, sip. Oke.
Apakah cukup 1 liter? Cukup lah biasanya. Nah, cek engine-nya. Masih nyala kan? Udah mati kan? Udah. Iya, close. Udah nggak ada tanda-tanda kerusakan lagi atau kegagalan sistem elektronik. Lalu masuk ke engine. Ada satu hal nih, kita biasanya kalau habis tune up, biasanya langsung hapus DTC learning. Kita harus, kalau kita itu harus memastikan parameter utama masuk data monitor. Oke. Sebentar, ini terlalu banyak. Nanti diinin aja, bentar. Gue pause dulu. Nah, ini dia parameter utama. Coolernya 93. Nah, ini kan ada garis biru. Inilah yang penting. AF alpha ini harus selalu di garis biru. Kondisinya mesin idle, kondisi warming up, AC mati, audio mati. Geser ke bawah, geng, coba, geng. Engine timing -12 ya, karena belum di learning. Terus ke bawah. Oke, sip, bentar. Nah, full injection timingnya ini dari kecerotan injektor directnya. Nah, basic fuel schedule-nya ini sebenarnya cuma di atas sedikit karena belum di learning. Nanti habis di learning nanti akan masuk ke biru. Mass airflow-nya juga karena RPM lebih tinggi dia naik, karena RPM nanti kalau udah learning nanti turun ke bawah dia akan turun. Oke, lakukan idle air volume learning. Ini dia proses learningnya yang bukan yang itu, idle air langsung aja. Iya. Sub learning kalau masih ada asap jangan, geng. Oke. Oke, next. Oke, start. Nah, dia harus nongol tulisan CMPLT complete. Nah, RPM-nya udah turun tuh. Nah, RPM-nya udah mulai turun. Nah. Tunggu. Dia bukan jarum soalnya, jadi model bar gini jadi berbeda bacaannya. Mana? Belum. Beberapa waktu lagi. Komplete. Oke, baik. Balik. Cek timing dan cek RPM. Idle RPM adjust. Iya. Start. Apakah ada perubahan dari sebelumnya? 0 ya, tidak ada koreksi. Balik N. Idolnya ignition timing. Oke, start. Apakah timingnya digeser-geser? 0 derajat. Artinya tidak dirubah dari timing bawaannya. N. Balik lagi ke data monitor yang tadi. Kita lihat. Nah, Mas Wageng, ini habis di learning ya? Iya. Ya, gimana hasilnya? Bagus. Udah di dalam garis biru semua? Nah, AF alpha jelas di biru. Di garis biru. Mas airflow tadi belum kan? Sekarang sudah di garis biru. Basic fuel schedule sudah di garis biru. Fuel injector ini karena karena nggak pakai beban, jadi di bawah itu artinya lebih sedikit ngecerotnya. Tapi di sekitar biru itu. Jadi sekitar biru itu udah bagus dan stabil, konsisten. Coba turunin ke bawah lagi satu ininya. Kursornya. Tekanan bahan bakar yang diberikan sudah di garis biru semua. Artinya nih mobil nyos. Gimana tangannya, Mas? Jos. Oke, terima kasih Mas Wageng. Oke. Banyak-banyak minum susu ya kalau Anda sering tune up karena asapnya tuh berbahaya. Asapnya Apalagi bulan puasa. Oke. Terima kasih. Ya.